Halo semuanya, kami dari kelompok Geranium akan membahas materi tentang distribusi normal yang beranggota Heni, Iksan, Mevina, Naufal, Manwara, dan Maulina. Pada slide berikut akan dijelaskan oleh Manwara. Distribusi normal merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menuju distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut kurva lonceng atau bell survey. Saat menandakan distribusi yang merata, kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisinya dengan nilai yang setara. Teori distribusi ini dikenal pula dengan istilah distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Istilah tersebut mengacu pada Carl Friedrich Gauss, seorang matematikawan asal Jerman yang mengembangkan teori distribusi berisi fungsi eksponensial dua parameter pada periode 1794 sampai 1809. Nama saya Maulina Ninda dari 12 IPA 2 akan menjelaskan rumus distribusi normal, yaitu Fx sama dengan 1 per tau akar 2 pi dikali E pangkat ling seper 2 dikali X kurang mu per pau pangkat 2 dengan keterangan pi adalah konstanta dengan nilai 3,14159. Lalu E adalah bilangan eksponensial 2,7183. Lalu mu adalah rata-rata atau min dari data dan yang terakhir adalah tau. Tau adalah simpangan baku atau distribusi normal. Lalu, bagaimana cara untuk menghitung nilai Z? Nilai Z dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi tau dengan keterangan mu adalah rata-rata atau min dari data, tau adalah simpangan baku data berdistribusi normal. Saya Mevina dari kelas 12 IPA 2, saya akan melanjutkan materi tentang sifat-sifat distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal adalah 1. Kurva distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng bell curve. Kedua, rata-rata mu dan varian tau pangkat 2 adalah parameter distribusi normal yang menentukan bentuk dan lokasi distribusi tersebut. Ketiga, rata-rata atau mean, median, dan modus pada distribusi normal memiliki nilai yang sama dan terletak pada sumbu simetris. Keempat, luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, dengan pembagian wilayah 0,5 berada pada wilayah sebelah kiri dan 0,5 berada di sebelah kanan. Selanjutnya, saya Heni akan menjelaskan contoh soal yang pertama, yaitu berat bayi yang baru lahir rata-rata 3.200 gram dengan simpangan baku 300 gram. Jika bayi berdistribusi normal, tentukan berapa persen bayi yang beratnya kurang dari 2.700 gram. Nah, kita ketahui di sini bahwa rata-ratanya kita simbolkan dengan mu, yaitu 3.200 gram. Untuk simpangan bakunya kita simbolkan dengan tau, yaitu 300 gram. Di sini untuk P-nya, karena persentasenya adalah beratnya kurang dari X, kurang dari 2.700, maka untuk mencari si X-nya, kita transformasikan dulu variabel acak X-nya ke dalam normal baku. Jadi, rumusnya itu Z sama dengan X dikurang mu dibagi tau. Nah, untuk si X-nya kita ambil dari P-nya. P-nya ini si peluangnya. Nah, kita masukin X-nya yaitu 2.700 dikurang mu. Mu-nya itu rata-rata yaitu 3.200 dibagi dengan tau yaitu 300. Maka 2.700 dibagi 3.200 itu didapatkan hasilnya min 500. Lalu min 500 ini dibagi dengan 300, maka hasilnya itu min 1,66. Karena kita bulatkan, maka hasilnya itu menjadi min 1,67. Nah, kemudian kita akan mencari peluangnya. Untuk mencari peluang itu sama dengan luas. Untuk mencari luas dan maknanya kita harus bisa menggambarkan grafik distribusi normalnya dulu.
Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu agar kita tahu luas daerahnya. Di sini kita buat simbol dari si Z-nya. Si Z-nya itu yang tadi udah kita dapatkan min 1,67. Berarti luas daerah yang diarsir itu yang di sebelah kiri. Nah, untuk luas daerah kiri dan kanan itu dia sama. Kalau misalkan dia ke kiri itu 0,5. Kalau misalkan dia ke kanan, dia juga bernilai 0,5. Nah, untuk yang kiri dia bernilai negatif, sedangkan untuk yang kanan dia bernilai positif. Nah, karena kurang dari berarti yang kita arsir itu yang di sebelah kiri. Lalu, untuk menyelesaikannya, peluang Z kurang dari min 1,67. Nah, si P itu kan peluang, berarti nilainya itu 0,5 untuk daerah arsiran yang sebelah kiri, dikurang dengan peluang min 1,67 kurang dari Z sampai dengan 0. Nah, kita masukkan 0,5 dikurang peluangnya. Di sini kenapa bisa 0,4525? Nah, di sini kan kita bisa lihat yang di sebelah kanan, di situ ada tabel distribusi normal. Ini adalah salah satu luas 0 sampai Z atau tabel Z. Nah, untuk mencari nilai Z dari tabel ini adalah seperti ini. Di sini kan nilai Z-nya tadi adalah 1,67. Nah, jadi kita cari nilai yang 2 di depan itu ada 1,6. Nah, kita lihat nilai Z yang ke bawah yang bernilai 1,6. Nah, seperti yang sudah dilingkari. Lalu, nilai berikutnya kita cari nilai 7. Nah, dari tabel Z ini kita lihat nilai 7 yang ke samping. Nah, di sini nilainya itu 7. Jadi, kita sejajarkan nilai 7-nya itu ke 1,6. Nah, seperti yang sudah dilingkari warna hijau itu adalah hasilnya 0,4525. Nah, lalu di sini kan ditanya persentase. Lalu persentase itu dikali 100%. Maka hasil yang sebelumnya yaitu 0,0475 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 4,75%. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Iksan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Dari data tinggi badan 300 siswa di suatu SMA diperoleh rata-rata 154 cm dan simpangan baku 12 cm. Jika tinggi siswa berdistribusi normal, tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 160 cm. Nah, dari soal tersebut kita dapat menentukan bahwa N itu sama dengan 300 siswa, MIW itu sama dengan 154 cm, Tau itu sama dengan 12 cm, dan P itu sama dengan 150 sampai 160, yang dimana 150 itu X1 dan 160 itu X2. Nah, setelah kita mengetahui nilai tersebut, kemudian kita akan mencari nilai Z1 dan Z2. Yang dimana Z1 memiliki rumus, yaitu X1 kurang mu per tau, sama dengan 150 dikurang 154 per 12, yang menghasilkan negatif 0,33. Sedangkan Z2 memiliki rumus X2 kurang mu per tau, atau sama dengan 160 dikurang 154 per 12, yang menghasilkan 0,5. Nah, setelah Z1 dan Z2 ditemukan, kita tinggal menjumlahkan keduanya, tetapi kita harus mengubah Z1 dan Z2 ke dalam tabel distributif. Nah, tabel distributif ini memiliki dua arah simpangan, yaitu ke samping dan ke bawah. Yang dimana ke samping itu dia mencakup dua angka di belakang koma, seperti 0,01, 0,02, dan 0,03 seterusnya. Sedangkan yang ke bawah mencakup satu angka di belakang koma, seperti 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita melihat hasil Z1, yang dimana nilai hasil 1 yaitulah negatif 0,33. Nah, 0,33 ini kan terdiri dari dua suku bisa, yaitu 0,3 dan 0,03.
Nah, kita tinggal menentukan di mana letak posisi tersebut. Setelah melihat di mana posisi 0,03 dan 0,3, maka kita akan melihat hasil dari negatif 0,33, yaitu 0,1293. Nah, untuk hasil Z2-nya 0,5. Kan dia cuma satu angka di belakang koma. Jadi kita hanya melihat yang bagian arah ke bawah. Yaitu hasilnya adalah 0,1915. Dan ketika dijumlahkan sama dengan 0,3208. Sehingga nilai P adalah 0,3208. Karena yang ditanya banyak siswa, maka kita akan mengkalikan antara P dikali N atau sama dengan 0,3208 dikali 300 siswa yang menghasilkan 96,24, dan kita bulatkan saja menjadi 96. Maka hasil dari banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 cm dan 160 cm yaitu adalah 96 siswa. Kita masuk ke contoh dan penyelesaian. Soalnya adalah suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur aki tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Pertama kita akan mencari dulu yang diketahui dan yang ditanya. Yang diketahui adalah mu-nya sama dengan 3 tahun, sigma-nya sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah peluang X kurang dari 2,3. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita harus mentransformasikan dulu X ke dalam bentuk normal baku ataupun kita buat simbolnya Z. Jadi rumusnya itu adalah Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Langsung kita masukkan angkanya. Z sama dengan 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan 2,3 dikurang 3 sama dengan min 0,7 per 0,5. Hasil dari min 0,7 per 0,5 sama dengan 1,4. Jadi normal baku ataupun Z-nya sama dengan 1,4. Tidak berhenti sampai di situ, selanjutnya kita akan melanjutkan membuat ataupun menggambarkan grafik distribusi normalnya. Seperti yang diketahui dari catatan sebelumnya, luas bagiannya itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu kanan 0,5 dan kiri 0,5. Jadi kebetulan karena yang diketahui adalah kurang dari, maka kita akan mengarsir yang sebelah kiri. Nah, jika diketahui dalam soal itu lebih dari, maka yang diarsir sebelah kanan. Jadi kita sekarang mengikuti yang diketahui, maka itu sebelah kiri. Setelah itu kita akan masukkan rumusnya, yaitu peluang X lebih kecil dari 2,3 sama dengan peluang Z lebih kecil dari min 1,4. Maka peluang Z lebih kecil dari min 1,4 sama dengan peluang Z lebih besar dari 1,4. Jadi hasilnya sama dengan 0,5 dikurang peluang 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,4. Maka 0,5 dikurang 0,4192. Nah, buat yang bingung 0,4192 dapat dari mana? Itu kita dapat dari tabel distribusi. Jadi karena sudah ditentukan Z-nya itu lebih kecil dari 1,4, jadi kita langsung tarik dari Z itu langsung kita ke angka 1,4 dan kita tarik dari angka 0-nya ke arah 1,4. Maka yang didapat itu adalah 0,4192. Maka 0,5 dikurang 0,4192 hasilnya adalah 0,0808. Jadi peluang umur aki berumur 2,3 tahun adalah 0,0808. Sekian pembahasan materi distribusi normal dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.